Mohon maaf ya, masih ada kendala teknis sepertinya, sinyalnya kurang bagus begitu untuk Mbak Desi. Ini sedang, apa namanya, sedang, eee, dilakukan, apa namanya, penggantian device begitu ya. Udah akan, apa namanya, akan berganti next internet gitu ya, mohon teman-teman menunggu sebentar.
tes. Ya, masuk, Desi. Oke, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya karena ada sedikit gangguan. Dan terima kasih atas teman-teman sekalian dan rekan-rekan yang telah hadir dalam kegiatan webinar hari ini. Untuk selanjutnya, saya akan menyampaikan beberapa sesi yang akan kita laksanakan hari ini. Sebelumnya, saya akan share screen sebentar. Nah, kegiatan webinar kita hari ini bertemakan efektivitas penelusuran informasi database ProQuest bidang ilmu kesehatan dan ilmu ekonomi. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya teman-teman sekalian bisa semakin mengenal saya, bahwa di sini saya juga akan memandu kegiatan dan sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Katarina Desi Kurniawati, biasa dipanggil Desi. Saat ini saya menjadi salah satu student staff di Perpustakaan Universitas Katolik Musikaritas, yang tepatnya itu di Bangau. Nah, teman-teman pasti bingung kan, apa yang menjadi maksud dan tujuan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Yang pertama itu, kita akan diberitahu atau kita akan diberi sedikit informasi ataupun banyak informasi mengenai apa itu ProQuest. Yang kedua, ProQuest itu digunakan untuk apa sih? Kenapa kita harus mengenal ProQuest? Dan apa hubungannya dengan hidup kita? Apa hubungannya dengan perkuliahan kita dan sebagainya? Lalu bagaimana cara kita mengakses dan menggunakan ProQuest itu sendiri? Nah, selanjutnya, supaya kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Doa akan saya pimpin secara Katolik, yang beragama lain silahkan menyesuaikan. Berdoa mulai. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas segala kebaikan-Mu, sehingga Kau kumpulkan kami kembali di ruang Zoom ini untuk melaksanakan kegiatan webinar kami. Berkatilah kami, semoga kami dapat dengan sepenuh hati menerima segala materi, mempraktekannya, dan menggunakannya untuk kehidupan kami selanjutnya. Semoga kasih kebaikan-Mu selalu menuntun kami. Semua doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, teman-teman. Dalam kegiatan ini pastinya akan ada tata tertib yang wajib diikuti dan ditaati oleh semua peserta yang ada di dalam webinar ini. Saya akan membacakan beberapa tata tertib yang wajib dan harus ditaati oleh kita semua. Yang pertama yaitu peserta sangat direkomendasikan menggunakan headset atau untuk mendapatkan kualitas suara yang lebih baik. Yang kedua, peserta dimohon untuk mematikan suara atau mute mikrofon, tidak diperbolehkan menampilkan presentasi apapun selama acara berlangsung, kecuali dipersilahkan oleh moderator ataupun narasumber. Dan yang ketiga, peserta dipersilahkan untuk mengikuti acara sembari melakukan praktik menggunakan laptop atau perangkat lain yang mendukung. Selanjutnya, pertanyaan dapat disampaikan melalui fasilitas chat ataupun secara langsung menggunakan pakai mikrofon pada saat sesi tanya jawab berlangsung. Selanjutnya, panitia memiliki hak untuk mengeluarkan peserta dari ruang webinar apabila peserta melakukan tindakan yang tidak semestinya dan dinilai mengganggu acara. Link absensi akan dibagikan menjelang sesi berakhir. Nama yang tertulis dalam presensi hanya nama peserta yang sudah mendaftarkan acara. Yang terakhir, e-sertifikat hanya akan diberikan kepada peserta yang telah mendaftar, mengikuti acara, serta mengisi form absensi yang akan dibagikan di akhir acara. Segala permasalahan maupun keluhan bisa disampaikan kepada admin di WhatsApp Group. Kami mohon maaf bahwa pesan di WhatsApp Group webinar kami kunci, agar informasi yang disampaikan tidak tenggelam. Nah, berikut acara hari ini tidak akan bisa berlangsung tanpa pemateri yang pastinya sudah menguasai dan sedikit maupun banyak
telah mengetahui apa yang akan kita bahas selama hari ini. Dalam webinar ini, pemateri kita adalah Bapak Yohanes Rudi Kriswanto, Sarjana Teknik Magister of Art. Beliau merupakan Kepala Kantor Perpustakaan Universitas Katolik Musikaritas. Halo Pak Rudi. Selamat sore Pak Rudi. Halo Desi, selamat sore. Wah, semangat sekali memberikan materi untuk kami ya. Gimana, sudah siap? Dong. Ya bisa, boleh. Mulai. Oke, baik, terima kasih. Nah, untuk sesi selanjutnya itu adalah sesi penyampaian materi. Lalu ada sesi tanya jawab. Nah, setelah sesi tanya jawab nanti kita bakal ada game dan kuis yang pastinya akan ada hadiahnya. Jadi teman-teman sekalian selalu pantau terus webinar kita sampai kalian dapat hadiah ya. Nah, lalu ada sesi dokumentasi dan doa penutup lalu selesai. Jadi teman-teman sekalian, untuk mempersingkat waktu kita akan memulai kegiatan kita yaitu penyampaian materi. Kepada Bapak Rudi, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Desi. Wah, tadi terlalu berlebihan ya, menyambutnya biasa aja gitu ya. Jadi kita sama-sama juga saling belajar, saling mengisi begitu. Kalau tidak tahu nanti kita sama-sama diskusikan begitu ya. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya, Mbak Desi ya. Tentunya juga di sore hari ini yang cuaca sedikit dingin karena hujan ya di Bangau, hujan di kampus Bangau. Tidak mengurangi semangat kita untuk mau belajar, semangat kita untuk mau berbagi, sharing gitu ya. Jadi teman-teman juga nanti boleh sharing mungkin terkait dengan mungkin pengalaman ketika mungkin pernah menggunakan ProQuest atau mungkin pengalaman lain ketika mencari sumber informasi. Rasanya langsung saja coba saya share screen kan ya. Share screen kan PPT-nya ya Mbak Desi ya. Ya, silakan Pak. Kelihatan nggak Mbak Desi? Sudah Pak, sangat jelas. Kelihatan ya? Ya. Oke, di sini juga sebelumnya saya juga mau sapa teman-teman ini, kalau lihat dari sebaran jumlah peserta itu memang didominasi dari Fikes ya, karena memang sesuai dengan yang akan kita sampaikan itu memang ProQuest yang kita langgan itu memang bidang ilmu kesehatan. Juga ini ada juga dari prodi bahasa Inggris, PGSD begitu ya. Kemudian juga ada ekonomi akuntansi begitu. Ya. Di sini juga ada peserta dari dosen ya, Ibu Novita Deli. Selamat sore Ibu. Semangat ya Bu mendukung mahasiswanya. Selamat sore Pak Rudi. Ya, tentunya semangat untuk mendukung mahasiswanya untuk bisa mencari referensi dari sumber-sumber lain termasuk yang ProQuest bidang ilmu kesehatan ini ya Bu ya. Ini Bu Novita Deli ini sepertinya justru malah lebih pandai daripada saya ini karena biasa menulis, biasa mempublikasi artikelnya gitu. Jadi justru malah nanti mungkin Bu Novita bisa lebih banyak sharing tentang sumber referensi seperti itu ya. Sama-sama belajar Pak Rudi. Terima kasih. Iya, Bu. Oke, seperti yang disampaikan di judul kegiatan ini memang kita aktivitas penelusuran informasi ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa perpustakaan itu selain melanggan jurnal akademik, jurnal ilmiah yang tercetak, baik nasional maupun juga luar negeri, kita juga melanggan database ProQuest. Nah, database ProQuest ini kalau kita melanggan secara sendiri begitu ya, independen begitu, memerlukan biaya yang cukup lumayan tinggi begitu ya. Nah, ini karena kita mempunyai jaringan perpustakaan di Aptik, salah satunya itu di Perpustakaan Widya Mandala Surabaya, di mana salah satu atau kepala perpustakaan Widya Mandala itu juga menjadi anggota Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi di Provinsi Jawa Timur. Nah, database yang kita langgan ini merupakan konsorsium dari FPPT tersebut. Jadi kita mempunyai
kerjasama dengan BPT Jawa Timur, di mana dana yang kita keluarkan untuk melanggan database ini juga relatif cukup terjangkau gitu ya. Jadi, tapi juga kontennya juga sama dengan ketika PropWest kita melanggan secara sendiri begitu. Jadi akan coba saya sedikit sampaikan share gitu. Jadi kira-kira apa saja yang nanti mencakup di materi ini. Kita sama-sama saling belajar. Jadi kurang lebih untuk outline-nya nanti akan ada pengantar, kemudian nanti ada dasar penulisan informasi, kemudian nanti ada mengenal PropWest, baik nanti juga pencarian yang basic, kemudian yang advance. Yang akan coba kita share pelan-pelan gitu. Semoga waktunya mencukupi, karena tadi memang sudah molor sekitar 10-12 menit ya. Jadi seperti tadi yang disampaikan sama Mbak Desi tadi, kenapa sih kita melakukan pelatihan ini ya? Jadi memang di perpustakaan itu kan selain menyediakan bahan referensi, bahan bacaan, kita juga harus melakukan sosialisasi ke para pengguna, baik itu dosen, juga mahasiswa, juga karyawan juga, karena memang kita perpustakaan melayani seluruh segenap sivitas akademika. Jadi memang tugas kita tidak hanya mengadakan, tapi juga kita sosialisasikan bagaimana sampai nanti sumber daya yang kita miliki memang bisa dimanfaatkan. Jadi tujuan nanti kita pertama akan mengenal PropWest, lalu nanti kita akan memahami bagaimana cara penelusuran, kemudian fitur apa aja yang ada di PropWest, sampai nanti harapannya nanti teman-teman bisa mencari, mempraktekkan sendiri dan menemukan baik itu artikel ilmiah, kemudian e-book ataupun jenis informasi lainnya. Lalu sampai nanti pada bagaimana memanfaatkannya. Ini penting, kami lihat penting bahwa ini bisa dipakai untuk referensi tugas kuliah, kemudian membuat makalah, kemudian karya ilmiah, skripsi, juga untuk memperkaya literatur bacaan teman-teman semua. Oke, di sini akan ada pretest dulu 2 menit. Memang ini kita akan mencoba untuk mengukur di mana nanti teman-teman sebelum dan sesudah pelatihan, apakah nanti tujuannya apakah pelatihan ini berhasil begitu. Nanti ada sekitar 5 pertanyaan. Silakan teman-teman untuk mengeklik yang di-share Kak Indra. Kak Indra apakah sudah men-sharingkannya, men-share link untuk pretestnya begitu? Sudah ada di kolom chat ya. Kami minta teman-teman untuk mencoba mengisi sesuai dengan pengetahuan teman-teman. Jadi tidak ada namanya ini harus bisa, harus enggak gitu. Jadi silakan teman-teman pilih dengan sesuai dengan yang teman-teman bisa. Ini tidak ada hukumannya begitu ya. Silakan saya beri waktu 2 menitan ya. 2 menit silakan untuk mengisi pretest tersebut seperti link yang sudah disediakan sama Kak Indra di link di kolom chat. Silakan, saya tunggu.
Maaf Mas Rudi, suaranya belum masuk. Oke ya, cukup ya. Sudah lewat 2 menit rasanya. Selanjutnya coba akan saya share terlebih dahulu. Saya ingin tahu. Bentar, bentar. Ini belum tampil ya Desi ya. Saya share screen dia. Belum, belum muncul. Oke, tampil Desi ya, Mbak Desi. Tampil ya. Sudah tampil. Oke, ini coba saya ingin tahu, silakan teman-teman klik www.menti.com, kemudian masukkan kode yang ada di samping, jadi 70330452. Jadi pertanyaannya mudah, di mana biasanya teman-teman mencari sumber informasi untuk keperluan kuliah ya, atau menulis karya ilmiah atau skripsi. Mungkin teman-teman di sini sudah ada yang mengambil skripsi, mungkin yang kenal ada yang semester yang angkatan 2018, mungkin sudah mengambil mata kuliah skripsi, mungkin atau sedang proposal begitu. Silakan teman-teman untuk masuk di menti.com, lalu masukkan, nanti kita akan bisa lihat nanti kira-kira sumber media atau sumber informasi apa yang bisa teman-teman akses. Silakan, belum ada yang masuk, nanti kalau udah masuk akan kelihatan. Ayo silakan, belum ada yang masuk. Lemot, Pak. Oh, lemot jaringannya. 70300452. Silakan. Jadi nanti kita juga, saya juga pengen tahu kira-kira media atau teman-teman tuh mencari artikel itu dari mana misalnya. Silakan masukkan sesuai terserah, misalnya apa dari apa, mencarinya mungkin lewat Google Scholar atau apa begitu ya. Nah, ada yang dari Sinta ya. Nah, ayo, kita interaktif yuk. Satu orang baru ngisi. Ayo, silakan pilih, silakan ketik www.menti.com, lalu isikan kode Google Scholar, oke, biasa. Google Scholar, Sinta, atau mungkin juga ada teman-teman yang sudah pernah pakai ProQuest gitu ya. Ayo, baru 2. Scholar, Sinta, ada lagi? Baru cuma 2 ya? Ayo. Ada yang lain? Ayo, baru 2 ini. Nanti kita ada kuis loh setelah selesai di akhir sesi nanti. Oke ya, ternyata hanya 2 yang mengisi. Oke, tidak masalah. Paling tidak ada gambaran satu Google Scholar, memang ini yang sangat populer sekali ya teman-teman ya. Oke, jadi memang banyak memang banyak media atau sumber-sumber yang bisa kita dapatkan untuk memperoleh informasi.
Nah, ada bertambah lagi ternyata ada Cinta, ada Gil. Wow, ini jangan-jangan yang kemarin ikut apa namanya barisan pelatihan juga ini. Jurnal PDF, Cinta, Google Scholar nambah lagi. Paling banyak Google Scholar ya. Oke, dari gambaran ini kita juga bisa tahu bahwa memang seperti yang tadi saya katakan, Google Scholar memang menjadi apa namanya database yang populer ya, karena memang paling banyak di situ ketika kita memasukkan kata kunci apa saja nanti akan muncul baik itu nanti berupa nanti apa artikel jurnal juga ada, baik itu mungkin skripsi yang masuk di masing-masing repository perguruan tinggi ataupun juga mungkin blog-blog gitu ya, blog-blog yang dibuat oleh orang-orang gitu ya. Tampil ya Mbak Desi ya? Tampil nggak? Tampil ya? Tampil. Sudah Oke ya. Oke, sebagai pengantar di sini ada sedikit saya sampaikan bahwa ada apa namanya komunikasi ilmiah ya. Jadi komunikasi ilmiah itu biasa didefinisikan sebagai sistem di mana riset atau hasil penelitian itu ditulis, kemudian dievaluasi untuk bagaimana kualitasnya, kemudian disebarluaskan oleh sebuah community atau komunitas ilmiah begitu, lalu selanjutnya dilestarikan atau dipreservasi. Jadi mungkin teman-teman pernah punya pengalaman itu menulis artikel jurnal gitu yang teman-teman submit di sebuah jurnal mungkin yang punya nama baik itu terindeks Cinta ataupun belum gitu ya. Jadi kan memang ketika teman-teman menuliskan sebuah jurnal dan di jurnal tersebut nanti kan akan dievaluasi itu sama editor, sama reviewernya apakah ini sudah sesuai dengan pertama dengan cakupan subjek misalnya, apakah ini sesuai dengan subjek di apa namanya di jurnal yang mereka kelola begitu ya. Kemudian nanti ketika misalnya itu jurnal itu sudah selesai atau mungkin sesuai akan di ACC ataupun mungkin ada masih perlu revisi begitu ya, revisi akan dikembalikan kepada penulisnya. Kemudian setelah nanti oke di ACC kemudian langsung akan diterbitkan melalui masing-masing jurnal. Kemudian nanti akan dilestarikan oleh apa namanya oleh pengelola jurnal. Demikian juga skripsi, misalnya teman-teman nanti menulis skripsi kan teman-teman melalui proses revisi ya. Jadi teman-teman menuliskan skripsi, kemudian bimbingan dengan dosen, lalu revisi beberapa kali itu akan dievaluasi bagaimana kualitasnya. Setelah nanti melalui proses revisi, kemudian sidang lalu nanti hasilnya akan dipublikasi secara elektronik ataupun secara hard copy, lalu nantinya akan dilestarikan. Demikian juga nanti akan digunakan untuk penelitian atau riset selanjutnya gitu ya. Nah, kemudian untuk komunikasi ilmiah itu bisa disampaikan melalui atau secara formal ataupun informal. Kalau formal ya seperti tadi itu misalnya ada jurnal, terbit di jurnal ilmiah. Kalau informal bisa misalnya seperti tulisan kita itu masuk di apa namanya website pribadi itu juga bisa. Nah, itu bedanya aja. Kemudian, nah ini juga sedikit terkait dengan apa namanya circle ya, perputaran dari publikasi itu sendiri. Jadi dimulai dari apa namanya ketika teman-teman itu menulis gitu ya, menulis sebuah artikel penelitian ataupun nanti menulis skripsi, kemudian akan dievaluasi bagaimana apakah ini sudah sesuai dengan apa namanya mungkin dengan tujuan penelitian ataupun nanti mungkin terkait dengan format bagaimana, kemudian nanti akan dipublikasi, kemudian nanti akan didiseminasikan supaya bisa diakses oleh banyak orang, kemudian dipreservasi dan kemudian dapat digunakan kembali. Jadi teman-teman ketika membuat sebuah karya ilmiah itu
kan ya kita mengutip ya, jadi mengutip penelitian yang pernah ada terdahulu yang akan dijadikan dasar bagaimana kita akan melakukan penulisan yang akan datang. Jadi berputar gitu teman. Jadi menulis kemudian sampai nanti prosesnya digunakan lagi. Demikian juga nanti teman-teman ketika menulis skripsi begitu bisa jadi nanti skripsi teman-teman digunakan dikutip sebagai tinjauan literatur penelitian oleh adik-adik kelasnya. Jadi ini perputaran dari publikasi itu sendiri. Juga di sini juga perlu saya sampaikan juga contoh jenis sumber informasi itu bisa di jurnal, e-book, report, kemudian repository institusi dan sebagainya. Ini contoh-contoh sumber e-jurnal. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa juga untuk satu persatu. Kemudian ada e-book gratis. Mungkin teman-teman juga bisa untuk menambah referensi, bisa mengakses, silakan nanti akses. Lalu ada e-report, seperti misalnya BPS gitu kan, itu setiap secara berkala itu mengeluarkan laporan-laporan tahunan, seperti contohnya BPS Provinsi Sumatera Selatan, nanti mungkin statistik dalam angka, statistik Sumsel dalam angka, ataupun apa namanya Palembang dalam angka, itu salah satu sumber informasi elektronik. Kemudian juga dari pusat institusi. Nah ini yang saya gambarkan ini merupakan tampilan e-print. Jadi teman-teman nanti ketika skripsi selesai begitu ya, nanti akan diunggah di e-print ini. Dan tujuannya supaya nanti bisa diakses oleh banyak orang, kemudian juga dapat dimanfaatkan lagi sebagai tujuan literatur. Makanya teman-teman ketika menulis skripsi harapannya benar-benar melakukan penulisan dengan baik, karena nanti juga akan dibaca oleh banyak orang. Apalagi nanti misalnya ada kebijakan open access, jadi full skripsi Anda itu nanti akan dibuka secara utuh dari bab 1 sampai bab akhir misalnya sudah ada begitu. Jadi upayakanlah ketika teman-teman menulis itu menulis dengan baik, dengan rapi, sehingga nanti ketika orang membaca ini karya siapa sih gitu. Karya si A, si B, oh pantas bagus ini skripsinya, jadi nggak hanya segi dari kualitas, tapi juga format juga harus diperhatikan. Itu tadi contoh-contoh sumber informasi. Lalu selanjutnya ini dasar penelusuran informasi online ya. Kita biasa menggunakan kata kunci. Misalnya di Google Scholar kita masukkan kata kunci apa yang kita inginkan. Atau mungkin syukur-syukur kita paham tajuk subjeknya apa, atau mungkin juga pakai thesaurusnya apa. Jadi thesaurus ini kata kunci yang sifatnya itu lebih resmi begitu. Misalnya kadang-kadang kalau kita masukin kata kunci sembarang begitu, belum tentu itu sesuai dengan aturan yang dibagikan. Kemudian belum berpindah. Nah, oke, ini mungkin teman-teman juga sudah pada tahu ya. Jadi ada operator boolean. Ketika misalnya teman-teman memasukkan kata kunci di Google Scholar gitu ya, dua kata menggunakan kalimat penghubung dan gitu, atau or atau not. Nah ini dasar juga penelusuran secara sederhana sebenarnya. Jadi ketika misalnya Anda memasukkan n atau dan, itu nanti ketika Anda menggabungkan dua kata misalnya topik skripsi misalnya keputusan pembelian misalnya, ini ekonomi sih, keputusan pembelian dengan dan brand ambassador misalnya. Nah itu hasilnya akan lebih sempit. Jadi nanti hasilnya yang akan ditampilkan oleh web itu adalah penelitian yang menyangkut keputusan pembelian, dan di sana juga ada yang mengambil kata kunci brand ambassador.
Nah, sementara kalau or itu atau, nanti akan lebih luas hasilnya. Biasanya menggunakan or itu seperti sinonim sih, misalnya keputusan pembelian, or, keputusan pelanggan. Nah, itu kan sebenarnya mirip-mirip ya. Jadi keputusan pembelian, keputusan pelanggan, keputusan customer gitu ya. Nah, itu apa namanya? Or biasanya dipakai untuk kata-kata yang eh, apa namanya? Lebih ke sinonim jadi. Kemudian juga not. Nah, misalnya sebuah kata misalnya hasil penelusurannya nanti berupa informasi yang tidak mengandung kata kunci yang tertulis di belakang operator. Jadi misalnya mau pilih kata kunci misalnya sosial media, not Facebook. Nah, jadi nanti yang akan tampil adalah sosial media, tapi bukan yang Facebook. Nah, nanti bisa berupa yang lain, bisa Instagram, bisa YouTube, bisa Twitter, dan lain sebagainya. Ini yang paling dasar di apa namanya di pencarian di operator boolean yang harus kita juga kuasai. Kemudian kita masuk kepada PropQuest. PropQuest itu apa sih? Ya seperti biasa, PropQuest juga perusahaan gitu ya. Perusahaan atau bisa dikatakan penerbit begitu ya kalau dalam bahasa Indonesia. Itu yang melayani kebutuhan informasi untuk para peneliti dari berbagai bidang ilmu, kemudian juga institusi perpustakaan di seluruh dunia. Jadi memang perusahaannya itu skalanya itu internasional. Nah, isinya kontennya itu multidisiplin, jadi bisa juga nanti dari berbagai ilmu, tidak hanya kesehatan juga ekonomi, tapi juga ada bidang ilmu tentang seni dan lain sebagainya. Itu isinya tidak hanya jurnal ilmiah, tapi juga ada buku, ada video, juga ada disertasi, surat kabar, dan banyak lagi. Nah, PropQuest ini juga merupakan salah satu database agregator, yaitu basis data yang menyediakan berbagai sumber daya elektronik seperti jurnal dan lain sebagainya yang diperoleh dari tidak hanya satu, tapi juga lebih dari beberapa penerbit. Jadi dia itu menyediakan literatur atau sumber daya dari beberapa penerbit. Kalau misalnya kayak Taylor and Francis itu ya, itu kan yang saya tahu tuh hanya satu penerbit, yaitu Taylor and Francis. Nah, kalau PropQuest ini tidak, jadi ada beberapa penerbit yang menjual ke PropQuest gitu. Jadi memang lebih banyak, jadi tidak hanya satu penerbit. Nah, kemudian untuk area subjeknya itu dari seni, ada bisnis, ada kesehatan juga, ada sejarah, bahasa, sampai kepada ilmu sosial. Nah, yang kita langgan di sini itu subjeknya bisnis dan kesehatan dan medis ya. Ya. Oke, ini sekilas saja untuk tampilan awal database PropQuest. Mungkin teman-teman pernah melakukan permintaan untuk dikirimkan username dan password begitu. Nanti kita coba untuk cara login-nya. Nah, ini untuk cara login-nya nanti teman-teman yang belum punya username dan password nanti silahkan untuk mengisikan di sebelah kanan ini. Nanti username dan password-nya nanti akan kita kirimkan, kita upayakan 1 kali 24 jam ya. Jadi nanti ketika teman-teman memasukkan permintaan username password misalnya hari ini, besok hari Jumat bisa kita kirimkan melalui email masing-masing ya, karena ini memang sifatnya rahasia. Sebisa mungkin jangan sampai di-share ke orang lain di luar KMC, karena memang ini langganan KMC, jadi nanti jangan sampai teman-teman men-sharekan ini ke teman-teman di luar KMC. Gitu ya. Jadi nanti saya ulangi, teman-teman nanti yang belum punya belum punya username dan password, silahkan mengisi ini. Kemudian teman-teman mengisikan sesuai dengan permintaan di ini, karena kita juga perlu tahu data teman-teman yang pakai itu siapa gitu ya, kemudian prodi apa yang paling banyak gitu ya. Jadi itu silakan teman-teman, kalau yang sudah punya username sama password nanti bisa
kembali praktek cara menggunakan ProQuest begitu. Kemudian ini kita masuk di pencarian sederhana biasa ya. Jadi seperti kita masuk di Google Scholar gitu ya. Kita bisa masukkan sesuai dengan keinginan kita. Nanti kata kuncinya apa aja yang mungkin teman-teman butuhkan gitu. Bisa juga kalau teman-teman sudah paham tentang operator boolean bisa pakai OR, AND, NOT, ataupun juga yang lain. Kemudian untuk filter pencarian nanti juga ada di sini tentang relevansi, nanti juga tipe koleksinya apa, untuk semakin mempersempit pencarian. Juga nanti ada waktu publikasinya, subjek, kemudian database-nya apa, gitu ya. Juga tipe koleksi itu bisa artikel jurnal ilmiah, atau ada e-book, ada audio video, disertasi, dan lain sebagainya. Oke, nanti teman-teman ketika masuk di ProQuest, nanti bisa ada tampilan seperti itu. Kemudian juga public, subjek juga, kemudian dan lain sebagainya. Lalu nanti bisa di ProQuest nanti kita bisa bisa mendownload artikel yang kita temukan, kemudian bahkan kita bisa mengirimkan artikel ke email tersebut. Kemudian kita nanti bisa mencitasi gitu ya, mencitasi untuk keperluan daftar pustaka kalau kita belum pakai software gitu ya, jadi bisa secara manual mencitasinya. Kemudian juga bisa menyimpan di My Research, lalu juga bisa menambahkan file ke dalam folder dokumen. Coba nanti kita bisa praktekkan pelan-pelan. Kemudian untuk yang advance atau pencarian lanjutan, itu bisa nanti yang bisa dipakai itu juga masih tetap operator boolean, kemudian juga nanti bisa pakai quote, tanda kutip gitu ya, tanda petik. Kemudian nanti juga bisa untuk variasi, itu bisa pakai tanda bintang, ataupun nanti juga yang lainnya yang tampil di advanced. Juga nanti ada banyak pilihan-pilihan, termasuk nanti juga thesaurus begitu ya. Kemudian di sini nanti juga operator boolean yang bertingkat. Jadi misalnya bukan misalnya mobile atau telepon atau cellphone gitu ya. Jadi bisa teman-teman pakai. Kemudian di sini juga ada anywhere di semua badan teks ya. Cuma akarnya saja ataupun tulisnya saja dan lain sebagainya. Ini yang thesaurus tadi. Nanti di sini juga ada ketika kita klik ada kumpulan kosakata yang mungkin kita belum biasa dengan yang kosakata yang baku ya. Nanti bisa untuk bantuan pencarian kita bisa pilih thesaurus, kemudian kita ketikkan beberapa kata kunci atau satu kata, dan nanti akan muncul kata-kata yang baku yang bisa kita pakai untuk membantu pencarian. Langsung kita demo saja. Ini waktunya semakin mepet. Oke. Coba di sini saya buka. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa untuk teman-teman yang belum punya belum dikirimkan akun untuk username dan password untuk mengakses ProQuest ini, nanti silakan teman-teman mengisikan form tadi, nanti kita akan segera kirim. Kalau teman-teman mengisi hari ini, mudah-mudahan besok sudah masuk ke email masing-masing ya. Itu jadi ini tampilan awal ProQuest, ini yang saya masukkan ini ini sepertinya
database untuk ilmu ekonomi. Jadi nanti tampil seperti ini ketika saya coba lapor dulu, yang mau dari awal aja. Nah, nanti silahkan teman-teman pilih progress.com gini ya. Jadi pilih progress.com, lalu bagaimana supaya kita login, nanti pilih di sini. Kemudian kita pilih opsi lebih banyak di sini. Nah, ini sudah tersimpan untuk username dan passwordnya ini yang saya cari ini untuk ilmu kesehatan. Jadi kita ada 2 progress untuk masing-masing database itu punya username dan password sendiri. Jadi untuk kesehatan juga punya username dan password sendiri. Kemudian untuk ilmu kesehatan juga punya sendiri. Ilmu ekonomi juga punya ilmunya sendiri ya. Nah, jadi setelah nanti kita masukkan nama pengguna dan kata sandi, kita langsung login seperti biasa. Nah, ini tampilan di sini, nanti di sebelah kanan adalah FPPT Jawa Timur. Nah, kenapa ini dari Jawa Timur? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita itu konsorsium dengan forum perpustakaan perguruan tinggi yang ada di Jawa Timur. Meskipun kita di Palembang, ya nggak apa-apa. Jadi karena kita juga punya kenalan, punya jaringan di sana, jadi kita bisa masuk untuk melanggan database secara dengan harga yang lebih terjangkau, gitu ya. Nah, tampilan awal di sini ada pencarian dasar, pencarian lanjut, aplikasi dan basis data. Tampilan awalnya. Di sini juga teman-teman bisa memilih untuk membantu pencarian, bisa klik di sini. Ini pun juga bisa kita ubah bahasa begitu ya. Di sini ada yang saya pilih bahasa Indonesia. Teman-teman mau pilih bahasa Inggris juga bisa, ataupun bahasa lainnya juga bisa. Ketika dia pilih bahasa Inggris, tampilannya teksnya berupa bahasa Inggris. Bahasa Indonesia berupa juga bahasa Indonesia. Oke, kita mulai dari basis data yang ada ya. Nah, ini. Nah, database yang tersedia itu akan ada 3 database, yaitu Coronavirus Research Database, Public Health Database, dan Publicly Available Content Database. Nah, tergantung teman-teman mau pilih yang mana. Bisa pilih semua, atau pilih salah satu saja. Nah, kalau untuk semakin lengkap ya pilih semua saja. Oke ya, langsung kita bisa gunakan basis data yang kita pilih. Nah, untuk mencari artikel, kalau kita sudah tahu misalnya kata kunci yang akan kita cari, ya ini menjadi ya semakin cepat begitu ya. Namun seringkali mungkin teman-teman yang masih bingung mencari topik jurnal, jadi belum tahu kata kunci apa yang ingin saya masukkan. Nah, caranya nanti teman-teman bisa mulai dari masuk dari misalnya dari sini, kemudian kita pilih, kita pengen lihat kontennya apa sih gitu. Oke, tidak bisa, coba bentar. Coba kita cari sembarang ya. Ya, jadi mungkin teman-teman yang ilmu kesehatan akan mencari, misalnya bingung nih, jadi belum tahu kata kunci apa, jurnal apa yang belum mau kita pakai, mungkin sudah kita misalnya untuk ketik sembarang saja, misalnya ini belum kita tentukan apakah ini kata kunci ini nama jurnal atau nama artikel atau nama judul artikel begitu ya. Misalnya kita kesehatan saja lah misalnya. Nah, nanti akan kita cari, akan muncul di sini. Nah, ini. Jadi akan muncul banyak jurnal gitu ya. Jadi yang tampil seperti ini hasilnya 2 juta sekian hasil. Kemudian mungkin bisa kita untuk pilih relevansi dari yang
terbaru sampai ke yang terlama. Kemudian di sini tadi sumber informasi yang bisa kita pilih, misalnya apakah di jurnal akademik atau apa gitu ya. Misalnya kita bisa pilih di sini jurnal akademik apa yang mau kita pilih. Kemudian kita mau mencari tentang proses, misalnya 12 bulan terakhir. Nah, ini tadi yang saya maksud tadi, ketika teman-teman mungkin belum menemukan topik apa yang mau dicari, nah ketika aja untuk memulai ketika kata kunci health misalnya untuk kesehatan ya, nanti akan tampil banyak. Nah, nanti kita bisa filter di sini kira-kira apakah tahunnya itu yang akan dicari 12 tahun terakhir. Nah, nanti di sini akan ada subjeknya, atau mungkin teman-teman juga langsung memilih salah satu dari artikel yang ada di sebelah kanan. Nah, coba kita pilih klik filter lainnya. Ini bisa kita pilih bahasa. Ini kan tadi bahasanya kan ada yang Indonesia, juga ada yang yang bahasa Inggris, juga yang bukan bahasa Inggris. Kita sempit lagi untuk yang bahasa Inggris misalnya. Nah, akan muncul semakin sedikit ya. Tadi dari 2 juta berapa menjadi 166.000. Nah, bisa teman-teman bisa mencari sesuai dengan misalnya, oh saya ingin baca tentang ini misalnya. Coba saja klik kanan, namanya mencoba. Nah, ketemu kan. Kita bisa baca abstraknya, kemudian kita download dan sebagainya. Itu ya. Jadi kalau teman-teman misalnya belum menemukan topik apa yang ingin saya cari, salah satunya seperti itu. Jadi kita baca misalnya setiap artikel kita baca dapat 20 artikel, lalu nanti mungkin inspirasi apa yang ingin saya tuliskan. Dan memang kebanyakan artikel yang ada di Progress ini memang bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia rasanya ada, tapi nggak banyak. Nah, ini ada 4 cuman ya. Kita lihat bahasa ada dari Prancis, Portugis, dan lain sebagainya. Indonesia ada 4. Artinya apa? Tidak banyak. Jadi memang banyak artikel yang berbahasa asing, dan paling banyak sepertinya memang bahasa Inggris. Nah itu, jadi sekali lagi teman-teman nanti bisa memfilternya sendiri, baik itu teks lengkap atau bukan, kemudian apakah jurnal akademik atau bukan, dan yang dicari misalnya mau e-book misalnya, bisa juga di sini misalnya kita pilih lainnya, bisa akademik, bisa laporan, bisa koran, bahkan juga ada, nah ini ada disertasi ya, coba kita pilih ya, yaitu penelitian atau tesis dari beberapa negara. Nah ini, jadi munculnya dari ketika kita masukkan kata kunci health, yang muncul adalah 724 artikel. Misalnya kita mau pilih ini, tinggal pilih saja, kita klik kanan dulu, seperti biasa ya. Nah, muncul seperti ini sedang proses. Nah, bisa, nah ini dari Universitas Rhode Island. Nah ini full text ya ini ya. Jadi ini adalah tesis dan disertasi para penulis yang bekerjasama dengan Progress. Secara teman-teman juga bisa, jadi bisa baca gitu ya. Nah, itu untuk tipe koleksi skripsi ya. Nah, itu full text sampai akhir, sampai bab akhir. Ya, sampai kita baca, dan malah juga pertanyaan penelitian juga lampirannya. Ya, itu untuk ini sumbernya. Kalau e-book, kalau di sini dia tidak ada tampilannya e-book, berarti tidak ada. Jadi hanya kata kunci health, hanya dari jurnal akademik, laporan, dan lain sebagainya, sampai pada majalah. Majalah juga bisa mungkin ya. Akan nanti cari coba-coba sendiri.
Itu kalau teman-teman tadi yang mau pakai belum nemu kata kunci apa gitu ya. Nah, misalnya kita mau pakai, nah sekarang pakai operator boolean ya misalnya, apa ya? Saya kurang paham subjek ilmu kesehatan. Atau misalnya public health. Nah, di sini juga ada di sini apa namanya pilihannya, tapi juga sama. Oh, healthcare misalnya ya, healthcare and public health. Nah, nanti akan seperti apa munculnya. Nah, muncul tampilan 62.000 sekian. Nah, tinggal kita filter saja nanti apakah ini jurnal akademik. Nah, munculnya semakin sedikit ya. Kemudian juga bahasa, nah juga munculnya nanti akan semakin sedikit tentunya. Ini bahasa Inggris oke. Kemudian di sini ada juga judul publikasi. Nah, ini penerbitnya ya. Jadi misalnya mau penerbitnya apa misalnya. Misalnya American Journal misalnya. Tinggal pilih saja. Dia akan berproses sendiri. Ya, jadi begitu. Tadi ini kok nggak bisa juga ya, apa namanya yang publikasi tadi, publikasi penerbitnya, untuk saya coba. Harusnya bisa. Kita pilih lainnya, kemudian pilih yang American Journal, harusnya langsung bisa. Atau mungkin yang lain. Oh, terapkan di sini ya. Oh iya ya. Dia belum diterapkan. Jadi misalnya kita pilih salah satu, kemudian pilih terapkan. Nah, dia akan otomatis berputar di sini. Dia akan sesuai dengan apa namanya yang kita cari. Itu jadi berbagai filter silakan dipakai. Nah, misalnya kita ganti tadi misalnya kita ya healthcare and public. Jadi nanti akan muncul apa saja terkait yang ada baik itu di judul ataupun mungkin di apa namanya abstrak ataupun di teks bagian teks itu kan muncul. Ini kata kuncinya apa aja misalnya itu nanti berupa seperti ini misalnya kan health yang diambil cuma health-nya saja kemudian apa namanya public health gitu ya. Nah, dua kata juga bisa diambil. Nah, caranya seperti apa kalau misalnya ini health sama care ini jangan sampai terpisah itu. Coba kita pakai tanda kutip ya. Jadi untuk mengunci bahwa yang dicari ini harus dua kata yang apa namanya berurutan. Coba kita coba saja seperti apa hasilnya. Nah, ya semakin sedikit ya. Jadi kita bisa buktikan misalnya nah ini health kan healthcare ya. Jadi tujuan membuat tanda kutip ini mencari bahwa artikel kita mencari artikel yang apa namanya kata pertama health kemudian kata kedua care. Ini ya terbukti ya healthcare kemudian juga ini public health. Nah, public health jadi terkunci. Kemudian misalnya ini nama jurnal ini ya. Kemudian nah ini juga healthcare ya yang di blog ini public health. Jadi memang tujuan kita membuat kata kunci ini untuk mengunci kata ini. Jadi jangan nanti ketika kalau kita tidak pakai kata kunci ini nanti yang muncul bisa health saja, bisa care saja, ataupun nanti kalau ini tidak pakai tanda kutip juga bisa public aja, bisa health saja. Nanti coba kalau Anda terapkan di Google, coba nanti selain coba Anda terapkan di Google dengan maka tanda kutip dan tidak, nanti pasti hasilnya akan berbeda. Ya, itu tanda kutip. Kemudian misalnya tadi kita pakai or begitu ya.
apakah ada misalnya pilihannya eh, healthcare misalnya. Nah ini nah ini atau ya, jadi mungkin bisa saja sinonimnya, jadi atau mungkin juga bisa saja bukan sinonim, jadi healthcare atau public health. Jadi ini untuk memperluas pencarian itu ya. Jadi saya rasa untuk yang pencarian sederhana ini oke. Jadi bisa Anda silakan coba-coba nanti pakai pen, pakai note misalnya, dengan memasukkan tanda kutip yang ada. Oke, itu coba kita pakai note. Nah, tampilannya jadi ini yang akan kita cari itu healthcare tapi bukan public health. Nah, jadi dia akan mencari mungkin jadi healthcare tapi juga yang ini tidak diambil. Jadi yang kata kedua itu tidak disertakan. Oke, begitu nanti bisa teman-teman coba. Oke, masuk di apa tadi? Misalnya pencarian lanjutan ya. Nah, jadi tadi bisa pencarian dasar, bisa pencarian lanjut. Ini ada juga thesaurus, kemudian yang lainnya. Hanya tadi teman-teman bisa publik dan apa gitu misalnya. Apa ya misalnya, ataupun misalnya tidak hanya kesehatan, juga kita mau coba juga di database kesehatan apakah ada yang membahas tentang consumer misalnya. Nah, misalnya apakah kita coba-coba yang ini sebenarnya bukan subjek ilmu kesehatan, tapi kita coba subjek ekonomi, apakah ini muncul? Misalnya kita pilih di mana saja, apakah di abstrak, apakah di judul, di abstrak misalnya, kemudian yang ini apakah juga sama-sama di abstrak, silakan pilih. Kita misalnya mungkin 12 bulan terakhir, kita cari. Apakah ada? Kalau ada berarti ya nanti teman-teman dari ekonomi boleh juga mencari artikel di ilmu kesehatan di Progress bidang kesehatan. Ternyata ada ya teman-teman ya. Jadi brand equity, kemudian membahas tentang konsumen, nanti ternyata ada marketingnya juga di situ. Jadi memang nanti teman-teman bisa juga untuk selain nanti meminta issuing password untuk ilmu ekonomi, juga silakan nanti bisa untuk meminta atau permohonan untuk mendapatkan issuing password bidang ilmu kesehatan. Itu lalu bisa nanti kita juga pakai thesaurus. Coba kita pakai thesaurus. Nah, ini juga salah satu juga fitur yang bisa kita manfaatkan, misalnya atau kita misalnya hanya health saja. Kita bisa temukan mungkin nanti kata-kata yang menyangkut berupa health. Nah, biasa bisa misalnya mental health, kemudian ada military health dan lain sebagainya, ada personal health. Nah, ini thesaurusnya juga membantu kita untuk mencari. Jadi mungkin kita hanya tahu satu kata kunci aja yang kita tahu. Nanti apa sih yang muncul? Misalnya nanti kita masuk di misalnya
personal help. Oke, kita pilih personal help ya. Kemudian kita di sini pilih tambahkan ke pencarian. Nah, tadi ini jangan di sini sebentar. Kita masuk ke Thesaurus. Saya ulangi. Kemudian di ProQuest, nanti kita masukkan help. Nanti yang muncul apa saja, misalnya tadi kita masukkan tadi personal help, kemudian kita terapkan, tambahkan ke pencarian. Nah, coba kita cari di sini, kita masukkan misalnya ini di apa saja yang akan kita pengen tampilkan di situ. Nah, yang muncul ada 471 hasil. Kalau kita sebutkan lagi jurnal akademik, ada berapa? 405. Coba kita buka satu artikel ini. Nah ya, jadi hasil temuannya adalah ini. Nah, misalnya kita bisa download. Kita download ya, misalnya kita klik kanan, nah download, bisa kita manfaatkan. Nah, kita bisa download sesuai dengan keinginan kita, ataupun kita bisa mengkutip. Nah, mengkutip itu nanti akan terlihat seperti ini. Tadi yang saya katakan, misalnya Anda belum menggunakan software untuk pengutipan otomatis, bisa nanti memakai fitur ini. Jadi begitu Anda pilih artikelnya, Anda pilih kutip, nanti akan otomatis tersusun seperti ini, seperti di daftar pustaka. Ataupun juga mungkin kita akan kirim email. Nah, kita bisa kirim alamat emailnya apa. Lalu nanti Anda kirimkan di situ, nanti akan otomatis dikirim email. Nanti silakan Anda coba-coba sendiri, ataupun nanti bisa langsung cetak juga di sana. Nah, seperti tampilannya, seperti print begitu ya. Kemudian nanti Anda pilih print dan bisa cetak. Kemudian ada opsi apa aja selain ini, kita pilih opsinya itu bisa kita simpan di folderku, di risetku ya. Misalnya kita coba-coba saya juga belum pernah ini. Misalnya kita masuk, disimpan di risetku, apa yang akan terjadi? Oh, harus masukkan ini. Nah, kalau misalnya teman-teman yang belum punya, saya sudah pernah daftar sebenarnya. Oh, harusnya bisa. Oke, kita akan coba misalnya kita mengambil tadi dari artikel tadi, lalu kita simpan di folder, apakah bisa? Harusnya bisa. Simpan ke risetku. Oh, harus login lagi. Pencarian. Oh, harus cari lagi ya. Oke, kita coba ikuti. Oh, pilih ini. Nah, ya. Oke ya. Jadi tersimpan teman-teman ya. Jadi tadi caranya ketika kita mau menyimpan artikel, pertama kali yang harus kita lakukan, misalnya kita tadi pilih di sini,
masuk ke risetku dulu. Kemudian kalau Anda sudah pernah registrasi, silakan nanti tinggal pilih email yang ada. Kalau misalnya nanti Anda belum, buat akun risetku nanti masukkan email. Kemudian nanti di sana, lalu kemudian di sini tadi artikel yang saya simpan tadi ada ya di sini ya. Jadi kita bisa punya akun juga di Progress ini. Silakan nanti dimanfaatkan. Kurang lebih seperti itu. Jadi coba nanti teman-teman karena kalau nggak mencoba nanti mungkin bingung ya. Jadi kita tadi sudah belajar bagaimana nanti tadi pencarian dasar, kemudian tadi juga ada pencarian lanjut. Silakan nanti teman-teman coba sendiri. Nanti juga akan kita kirimkan juga panduan singkatnya begitu ya. Tapi kurang lebih sama dengan di PPT juga. Jadi nggak apa-apa nanti teman-teman mencoba sendiri sesuai dengan keinginan kebutuhannya begitu. Jadi kita udah belajar dari pencarian dasar, kemudian pencarian lanjut, kayak di apa namanya tadi di thesaurus tadi yang kita pakai. Lalu selanjutnya ini tadi bidang kesehatan ya. Nah, kalau di bidang ekonomi sama sebenarnya, hanya memang database-nya berbeda. Coba saya masuk di bidang kesehatan, bidang ekonomi maksud saya. Jadi sama aja caranya nanti masuk di sini. Kemudian ketika Anda sudah mendapatkan username dan password, silakan Anda bisa masuk kemudian login. Nah, sama tampilannya, cuman berbeda basis data yang ada. Di sini ada 3 database, entrepreneurship, coronavirus database, dan sama seperti tadi. Nah, ketika kita pilih 3 database-nya, yang kita akan lebih banyak sumber atau referensinya. Sama caranya, kita bisa pilih salah satu dari publikasi ini, misalnya kita pilih jurnal akademik jenis sumbernya, kemudian di sini subjek publikasi misalnya kita misalnya bisnis ekonomi dan manajemen. Sama seperti tadi ya, jadi memang pada prinsipnya pencariannya sama, baik itu pencarian dasar sama pencarian lanjutan, hanya berbeda database. Silakan ketika Anda mempunyai akun ilmu ekonomi, Progress ilmu ekonomi akan tampil basis data sesuai dengan yang bidang ekonomi. Kemudian kalau kesehatan, ya kesehatan. Itu saya rasa nanti silakan teman-teman coba sendiri. Jadi segera nanti mengisikan form itu, lalu kami segera mengirimkan username dan nanti bisa segera dimanfaatkan begitu ya. Jadi memang tujuan dari sosialisasi ini nanti banyak dimanfaatkan teman-teman untuk menulis skripsi, untuk referensi, menulis artikel. Nanti ke depan juga kita akan mencoba sejauh mana kita misalnya nanti akan mengkaji sejauh mana publikasi yang ada di Progress ini dipakai sebagai penulisan skripsi. Jadi nanti akan kita coba ke depan mengkaji data pustaka dari mahasiswa. Apakah ada misalnya dari daftar pustaka itu yang teman-teman yang menggunakan database atau publikasi baik itu jurnal ataupun buku yang ada di Progress. Nah, itu ya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ini cukup membosankan karena sepertinya memang kalau teman-teman langsung praktek, langsung bisa mencobanya. Cukup rasanya Mbak Desi, itu aja. Oke, terima kasih Pak Rudi. Wah, sangat membantu sekali ya. Dari kita yang sama sekali belum tahu, belum kenal, kita menjadi lebih tahu, dan yang belum pernah mencoba bisa dicoba. Nah, melalui Progress itu kita juga semakin memiliki sumber informasi yang lebih luas, lalu kita bisa mengunggah karya tulis kita dan dikenal oleh orang lain, memudahkan kita mencari sumber, serta jurnal-jurnal terbaru yang pastinya dibutuhkan untuk para calon skripsiwan dan skripsiwati, ya kan? Jadi kita harus benar-benar siap untuk mencari topik terbaru, terutama untuk mahasiswa-mahasiswi yang mungkin masih bingung mengerjakan metopen, mengerjakan workshop penelitian, ataupun sedang melakukan skripsi.
Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini kami membuka untuk 3 penanya. Jadi teman-teman dipersilahkan untuk bertanya baik secara langsung dengan menghidupkan mikrofon atau melalui chat Zoom. Dipersilahkan. Bagi teman-teman yang kurang jelas atau masih ada beberapa pertanyaan yang mungkin ingin ditanyakan atau menjadi penasaran, kenapa kok seperti ini? Lalu kok saya nggak bisa login ya? Oh, seperti ini, seperti ini. Silahkan teman-teman. Atau menyangkut segala sesuatu yang berkaitan dengan informasi yang bisa kita akses, terutama untuk kita yang mungkin mageran, itu kan, kita bisa mengakses lewat di rumah, lalu kita bisa buka berbagai media yang bisa kita gunakan untuk mencari sumber informasi. Silakan teman-teman. Bagi yang ingin bertanya, Mungkin mau bertanya ataupun justru akan sharing itu juga tidak apa-apa. nah betul, iya. Mau sharing juga boleh kesulitan-kesulitannya selama mencari sumber informasi yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh dosen pembimbing atau oleh dosen teman-teman sekalian. Silakan. Sepertinya semuanya sudah pada paham ini ya. Iya, tinggal menunggu kuis mungkin Mbak Desi. Oh iya, kita ada kuis. Gimana nih? Kira-kira udah siap belum untuk dapat hadiahnya? Kita harus jawab kuis loh ya. Jadi nggak langsung diberikan gitu aja, harus ada syaratnya yaitu ikut kuis. Oke. Jadi ini sesi tanya jawabnya kita skip atau gimana Pak Rudi? Oke. Tunggu sampai 30 detik aja Mbak Desi. Kalau nggak ada ya kuis ya nggak apa-apa, terserah. Oke, sepertinya sudah pada lelah. Sepertinya udah pada nunggu-nunggu Mbak Desi, nggak apa-apa deh. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, boleh nanti langsung ke perpustakaan atau mungkin nanti bisa chat via WA begitu ya. Kita punya kontak WA terkait dengan ProQuest, ataupun juga nanti ada yang lain-lainnya juga sebagai promosi juga. Ada beberapa juga masih rangkaian literasi informasi. Oh, ada pertanyaan ini Pak Rudi. Ya silakan Mbak Desi. Nah, saya bacakan ya dari namanya itu pakai nama samaran, Panitia IPK Sumsel. Nah, saya mau bertanya, bagaimana saya bisa mengakses database ProQuest tanpa memiliki ID perpustakaan? Silahkan Pak Rudi. Tanpa memiliki ID perpustakaan ya. Ini untuk mahasiswa atau sivitas akademika biasanya kalau dia sudah kuliah di MUSI itu akan mendaftarkan anggota sebagai anggota perpustakaan ya untuk sivitas akademika di UKMC.
untuk semester yang angkatan 2021 itu memang tidak perlu mendaftar anggota perpustakaan, itu hanya dengan KTM gitu ya, jadi bisa digunakan juga untuk peminjaman dan pengembalian buku. Nah, mungkin ini pertanyaannya mungkin ini ya, terkait dengan isian form kali ya. Memang di isian form itu untuk permohonan meminta username dan password untuk pengguna itu memang harus memfotokan KTM ataupun itu anggota perpustakaan. Jadi kalau memang teman-teman atau yang saudara yang bertanya ini memang sudah menjadi anggota perpustakaan atau belum jadi anggota perpustakaan tapi punya KTM, itu bisa nanti memfotokan di Google Form yang tersedia, lalu lalu melengkapi seperti nama, kemudian alamat email atau nomor WA gitu, lalu disubmit, nanti akan segera kita kirimkan. Nah, untuk mengakses Perpus itu nanti memang kita tidak pakai ID perpustakaan, jadi memang sudah disiapkan username dan password yang kita siapkan, nanti tinggal teman-teman akses. Jadi ini mungkin keperluannya untuk ID perpustakaan ini maksudnya mungkin ketika mengisi form permohonan, itu memang harus melampirkan KTM atau kartu anggota perpustakaan. Kalau memang tidak punya, ya berarti kita belum bisa layani, ataupun mungkin bisa teman-teman juga nanti melampirkan fotokopi KTP, dan nanti akan kita validasi apakah benar ini Civitas Akademika atau tidak. Kalau memang ini bukan Civitas Akademika, ya tidak bisa kita berikan username dan password tersebut. Itu sih Mbak Desi. Oke, terima kasih. Nah, jadi teman-teman nggak usah takut, nggak usah risau. Perpustakaan juga pasti akan membantu teman-teman semuanya dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang mungkin dari sama sekali belum tahu, boleh berkunjung, boleh bertanya, ataupun melalui chat WA, itu sangat diperbolehkan sekali ya. Baik, selanjutnya apakah ada pertanyaan yang lain? Sambil menunggu sebagai informasi juga masih ada beberapa kegiatan dan informasi yang akan diselenggarakan oleh perpustakaan. Nanti masih ada evaluasi sumber informasi, kemudian juga nanti ada Menle, Jotero, ada juga nanti Turnitin. Silakan nanti teman-teman yang hari ini ikut bisa bergabung juga untuk Civitas Akademika ya. Jadi silakan nanti kami mendorong teman-teman untuk ikut supaya nanti juga teman-teman semakin bisa memanfaatkan literasi ini sebagai sarana untuk keperluan di bidang di akademik, untuk kuliah ataupun untuk penulisan tugas akhir. Terus Mbak Devi, silakan. Oke, sepertinya sudah cukup jelas ya teman-teman. Jadi kita bakal masuk sesi game. Nah, di akhir webinar kita nanti bakal ada presensi, jadi teman-teman tetap pantau dan tetap stay di Zoom supaya tetap bisa mengisi presensi dan mendapatkan e-sertifikat. Nah, selanjutnya teman-teman kita bakal masuk sesi game ya. Nah, di link bagian chat Zoom itu sudah ada satu link. Silakan teman-teman semua membuka link tersebut. Dan gamenya itu bernama My Twin. Nah, artinya kalian diminta untuk menyocokkan gambar satu dengan yang lain. Jangan lupa ketika kalian selesai menyelesaikan game itu, entry nama kalian. Nama panggilan boleh, yang penting namanya bisa dikenal oleh panitia ya. Silakan teman-teman. Ini cepet-cepetan, siapa yang paling cepat itu akan mendapatkan 1 kali berkesempatan untuk mendapatkan hadiah. Itu yang pertama ya. Lalu untuk game selanjutnya, itu bagi satu pemenang yang sudah memenangkan di game pertama, itu tidak boleh menang di game kedua. Jadi kalaupun mau ikut mengisi game yang kedua, itu tidak akan kami hitung sebagai pemenang ya. Sudah?
Oke, saya juga bakal ikut main supaya bisa melihat siapa nih pemenangnya ya. Mudah kok teman-teman gamenya. Cepet-cepetan dan tepat ya. Sebentar. Oke. Oke, saya akan coba main ya. Aduh, yang buat soal aja nggak bisa ini. Nah, gitu ya. Pokoknya cepet-cepetan aja. Oke. Gimana teman-teman yang lain udah pada main belum? Oke, selanjutnya kita masuk ke leaderboard. Lalu entry nama. Oke. Kira-kira siapa yang dapat hadiah ya? Atau aku aja yang dapat hadiah ya? Wow, Keila. Keila. Mohon panitia dibantu untuk mencatat yang menang ya. Keila. Selamat kepada Keila. Oke, memenangkan game yang pertama ya. Tenang, bagi teman-teman yang lain masih ada 2 game lagi, oke? Oke, selanjutnya game yang kedua. Panitia, silahkan membagikan linknya di chat Zoom. Oke. Nah, teman-teman, untuk game yang kedua, sebentar. Untuk game yang kedua itu kalian ikuti instruksinya. Di sini ada clue. Aku jika dikupas kulitnya ada bijinya. Digigit bijinya ada batangnya. Siapakah aku? Clue-nya adalah huruf G kecil terletak di paling belakang. Yuk, semuanya silakan masuk start. Ingat ya. Oke, caranya gini. Nah, selanjutnya silakan diisi. Oke. Yuk, 15 detik lagi. Silakan teman-teman. Oke. Oke, saya yang bakal isi ya. Saya anggap semuanya sudah mengisi. Oke. Oh, apa ya ini? Oke, kira-kira ada yang benar nggak? Kita lihat ya, ada yang benar nggak? Oke. Oh, Keila lagi. Tapi sekarang kita ambil yang juara 2 ya, Keila. Karena kamu udah dapet juara di game pertama. Oke, selamat kepada Mutia. Mutia. Mutia, nama lengkapnya siapa ya? Panitia minta tolong dicatat ya untuk pemenang kedua.
Mutia Maharani. Ada nggak Mutia, Mbak Desi? Kok sepertinya saya tidak Tidak menemukan ada. ya. Kalau mau kasih saya nggak apa-apa kok, Kak. Keila kan sudah mendapat tadi ya di game pertama. Ya, nanti akan diskusikan dulu ya. Terima kasih. Nah, selanjutnya ada game yang ketiga nih. Panitia, silahkan share linknya di chat Zoom. Nah, game yang ketiga ini cukup menguras pikiran sih. Tapi kalau kalian benar-benar menyimak dari awal, kalian bakalan tahu jawabannya. Gampang sih, tapi susah bagi yang tidak tahu sama sekali, ya. Oke? Oke. Oke. Siapa nih yang di sini suka teka-teki silang? Dulu waktu zaman SD, SMP suka ngerjain teka-teki silang, pasti seneng nih ngerjainnya. Cluenya hanya apa dan siapa, tapi di dalam kolom bakal ada pertanyaan yang wajib kalian isi. Berapa kotaknya, itu adalah berapa banyak huruf yang harus kalian isi ya. Oke? Nah, kita coba dulu. Materi inti hari ini. Intinya aja. Kita hari ini membahas tentang apa, lalu apa aja yang kita bahas dari inti materi hari ini. Simple sih. Bagi yang tahu pasti mudah. Terus yang kedua, sudah? Semoga semua sudah mengisi ya. Cluenya satu aja ya. Ayo. 1 menit lah. Mudah kok. Kalau kalian menyimak pasti mudah. Oke. Dan selesai. 1 menit ya. Nah, siapa nih yang benar? Lalu pertanyaan yang kedua, nama panggilan pemateri hari ini. Berulang-ulang ya, saya tadi manggil. Ayo, siapa? Depannya Cluenya? R. Iya, depannya R. Keila jangan menang lagi ya. Enggak kok, Kak. Udah dilama-lamain kok. Oke. Jangan serakah Kaila. Ya, ayo. Aku isi ya, semoga semua benar. Ups, sorry. Nah, siapa nih yang benar? Aku juga mau menang sih sebenarnya. Wah, Nicholas Rawong. Oke. Selamat, Nicholas. Oke, sudah selesai game kita. Bagi teman-teman yang belum beruntung, nanti bakal ada lagi kegiatan webinar perpustakaan yang pastinya akan mengadakan game yang berhadiah. Jadi bagi teman-teman yang beruntung, nanti silakan chat di admin grup WA untuk mengikuti tahap selanjutnya. Nah, hadiah ini nanti akan berbentuk GoPay. Jadi silakan kalian nanti menghubungi lewat WA ya. Nah, untuk selanjutnya kita bakal ada sesi dokumentasi. Oke. Sesi dokumentasi, teman-teman sekalian diminta untuk menghidupkan kameranya. Kita akan mendokumentasikan kegiatan kita hari ini. Oke. Ayo, silakan.
Nanti silakan nama dan nomor handphone yang bisa dihubungi, chat melalui WA ya, supaya panitia bisa menghubungi secara langsung dan mengirimkan hadiah kepada kalian. Oke, yuk. Yang lain? Silakan teman-teman untuk open cam dulu. Kepada panitia, minta tolong untuk bantu dokumentasi. Oke, siap semuanya? Oke, masih ada yang belum open cam nih. Oke, siap ya? 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, yang gelap maupun yang terang semuanya sudah masuk dokumentasi ya. Terima kasih teman-teman. Hari ini kita akhiri dengan doa dahulu ya. Doa akan saya pimpin secara Katolik, yang beragama lain silakan menyesuaikan. Doa mulai dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Semoga apa yang telah kami terima bisa kami pergunakan untuk di kemudian hari. Berkatilah kami semua dan berkatilah kegiatan kami, semoga tetap seturut dengan kehendak-Mu sendiri. Semua ini kami aturkan kepadamu dan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman diingatkan lagi, silakan melakukan presensi di link Zoom ya. Waktunya hanya 30 menit, jadi teman-teman untuk mendapatkan e-sertifikat, nanti kami akan menghubungi kembali melalui WA Group ya. Silakan teman-teman melakukan presensi terlebih dahulu sebelum meninggalkan Zoom ini. Oke. Oke, baiklah di penghujung kegiatan kita ini, saya Catherine Desi Kurniawati sebagai moderator memohon maaf atas sebesar-besarnya atas segala kesalahan yang mungkin disengaja maupun tidak disengaja dan gangguan-gangguan yang mungkin membuat kenyamanan para rekan-rekan sekalian terganggu. Jadi di akhir kata ini semoga kegiatan kita semakin bermanfaat dan kita semakin menjadi orang yang maju. Saya Catherine Desi Kurniawati pamit undur diri. Selamat sore. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman. Selamat belajar Terima kembali. kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih Mbak Desi. Keluar.